Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11. Saya yang bernama Maya Rosali Sidalahi dari SD 15 Ambarita Simanindu. Saya Pretis Tompul dari SMK Negeri 1 Simanindu. Saya Dharma Mulyana Sidahutar dari SMP Negeri 1 Simanindu. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 23, yaitu coaching untuk supervisi yang akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coache. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Dharma, apa kabar hari ini? Ya, selamat siang Bu. Ya, baik Bu. Sebelum kita melakukan coaching, di sini saya akan berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat Ibu dengan si coach. Nanti, namun sebelum kita memulai, saya akan memberitahukan ada beberapa rubrik penilaian dalam observasi saya dan Ibu juga tahu. Rubrik penilaian dalam observasi saya ada beberapa yang saya harapkan Ibu bisa memiliki prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk terapkan alur kita ya Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu yang akan menjadi rubrik penilaian dalam saya mengamati ketika Ibu melakukan percakapan nanti. Baik, sudah bisa kita mulai Bu? Ya, sudah. Itu matikan, maksudnya ya mulai lagi coaching. Oke, baik, sebelum kita lanjut Bu, coachingnya dimulai, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Oke Bu. Ya, yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat percakapan nanti? Dari kompetensi inti coaching, dari ketiganya itu saya lebih memilih ingin mengembangkan kehadiran penuh dalam coaching. Ya, Ibu mengembangkan kehadiran penuh ya. Kemudian dari kompetensi yang Ibu pilih itu kehadiran penuh, kira-kira kompetensi spesifiknya yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan nanti itu yang bagaimana? Saya ingin pada saat di sana saya dapat bersama dengan si coach itu sama-sama merasakan bahwa kami itu merupakan salah satu mitra, dan juga saya mendengarkan dengan baik bagaimana dan apa yang diharapkan oleh si coach seperti itu. Ya, sangat bagus ya Bu. Untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian, yang bagaimana yang ingin Ibu capai dan tidak akan Ibu kembangkan? Ya, kalau dari segi itu mungkin dari komunikasi aja ya, komunikasi, jadi dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang mengembangkan potensi dari si coach tersebut. Ya, tapi jangan lupa juga ya Bu, Ibu harus dapat menggali ide-ide dari coach, kemudian mencari solusi, dan yang paling penting harus menggunakan alur cerita, di mana alur cerita itu harus dari tujuan dulu, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian rencana aksinya apa, dan tanggung jawabnya bagaimana. Nah, dari saya harap dari percakapan kita hari ini Ibu bisa melakukan dengan secara maksimal sehingga tercapai dengan indikator yang Ibu rencanakan tadi. Hanya itu yang ingin saya tanyakan Bu. Setelah ini silakan Ibu melakukan percakapan dengan coachnya. Saya harap nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan indikator yang sudah Ibu rencanakan. Silakan Bu, dilanjut untuk melakukan percakapannya. Terima kasih Bu. Sore Pak Franky. Selamat sore Bu. Apa kabarnya Pak? Baik, tapi agak sedikit jelek lah. Iya. Karena cuaca. Iya, Pak. Pak. Nah, untuk sekarang ini Pak, kira-kira apa yang menjadi kegundahan atau keresahan yang Bapak rasakan? Oh iya Bu, ini sekarang ini saya lagi dipusingkan dengan banyak pekerjaan, di samping tugas utama mengajar juga disibukkan dengan tugas tambahan lain, kira-kira itu. Jadi saya ingin ngobrol-ngobrol lah terkait
bagaimana saya dapat mengatasi jam kerja yang cukup padat itu. Kira-kira itu. Oke, berarti di sini yang saya lihat Bapak ada banyak tugas ya, banyak kerjaannya Pak. Ya. Ada tugas utama dan ada juga tugas tambahan gitu ya Pak. Nah, jadi kira-kira Pak, kenapa, apa penyebabnya banyak kerjaan Bapak ini? Ya, selain di sekolah kan kita sertifikasi ya. Dan sertifikasi wajib mengajar itu 24 jam kan. Samping itu juga kita ada tugas tambahan sebagai bendahara juga, bendahara bos, kemudian bendahara bikin. Yang satu lagi ini kebetulan sekolah kita sedang ada pembangunan juga, masih juga dalam timnya, jadi lumayan lah kesibukan kita. Saya ini sebagai guru merasa sangat sibuk sekali sehingga membuat tekanan dan stres yang lumayan tinggi. Itu yang saya alami. Oh iya ya, berarti cukup banyak ya pekerjaan Bapak tadi Bapak uraikan, ada sebagai bendahara pos, ada bendahara rutin, terus berperan juga dalam pembangunan, dan juga tadi ada kerjaan utama ya Pak. Nah, kira-kira dari kegiatan ini semua Pak, apa yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasinya? Itulah yang ingin saya sharingkan sebenarnya Bu. Butuh butuh manajemen waktu yang sangat baik lah saya. Tapi kadang-kadang kan kita nggak bisa pikir ada tugas ini yang datangnya dia itu tiba-tiba. Nah itu kadang yang membuat kita jadwal yang sudah kita susun itu tidak bisa diterapkan di lapangan. Itu yang terjadi yang saya alami saat ini. Oke, berarti tadi Bapak katakan Bapak punya solusi itu memanajemen waktu ya Pak. Lalu tadi ada nanti Bapak mengalami tugas mendadak gitu ya. Dalam perihal tugas mendadak ini kira-kira Bapak dapat mendapat dukungan dari siapa? Ya, ada dukungan dan ada juga memang dari teman, terutama staf ya, usaha sekolah, karena mereka mungkin juga kadang-kadang saya minta bantu dari mereka bisa. Tapi ada juga kadang-kadang tugas ini kan karena berhubungan dengan keuangan tidak bisa diwakilkan. Jadi memang nggak mau saya sendiri lah yang harus mengatur waktu agar bisa tercapai semua target dari pekerjaan ini. Kira-kira itu. Berarti sudah cukup baik ya dari tadi solusi yang Bapak dapatkan itu, yang pertama manajemen waktu dan mendapat dukungan dari teman ataupun staf dan juga kepala sekolah. Nah, untuk ini Pak, kira-kira mana yang pertama akan Bapak lakukan? Yang saya lakukan mungkin ini akan itu memperketat lagi jadwal saya, kemudian memilih lah kegiatan di luar sekolah yang bisa diikuti untuk mengefektifkan waktu saya. Sambil saya juga nanti kemungkinan akan saya komunikasikan juga dengan kepala sekolah terkait pelimpahan tugas ke teman yang lain, kalau bisa juga sambil mengurangi beban saya juga, mungkin ada teman-teman yang bisa menggantikan tugas yang lainnya agar tidak terlalu padat. Oke, nah berarti yang pertama Bapak lakukan adalah manajemen waktu dan juga dukungan dari kepala sekolah ya Pak ya. Oke, nah berarti ini semuanya sudah cukup baik Pak, dan juga saya melihat Bapak akan terarah untuk melakukan semua kegiatan atau semua kerjaan Bapak ini. Oke. Terima kasih Bu Ya. atas bincang-bincangnya. Apa yang Bapak rasakan ketika kita sudah berbicara? Saya agak lega sebenarnya Bu, karena selama ini kan kalau teman membicarakan masalah-masalah seperti ini kan kita membuat kita lebih fokus ya, mendapatkan masukan-masukan juga dari teman. Mungkin saya pikir untuk mengurangi tekanan dan rasa stres menghadapi pekerjaan. Oke Pak, berarti sampai di sini pertemuan kita Pak. Semoga Bapak dapat melaksanakan yang terbaik yang bisa Bapak lakukan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Dharma selaku hostnya Pak Preti tadi, luar biasa sekali percakapan hari ini ya, berdasarkan pengamatan saya
Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur kita, mulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksinya, dan tanggung jawabnya. Nah, yang ingin saya tanyakan Bu, perasaan Ibu saat sebagai coach tadi selama percakapan itu bagaimana Bu? Selama percakapan tadi saya merasa nyaman dan juga ya seperti yang dibilang tadi, tahap-tahap dari kerja itu sudah saya lakukan, dan dari si coachingnya juga sudah menyampaikan ide-ide untuk menyelesaikan masalahnya. Iya. Kemudian pada saat melakukan percakapan coaching tadi, indikator pencapaian yang Ibu kembangkan kan yaitu kehadiran penuh. Apakah itu sudah terlaksana menurut Ibu dari percakapan tadi? Dari percakapan coaching tadi Bu, saya rasa kehadiran penuh sudah baik saya lakukan. Iya ya, sudah terpenuhi gitu ya Bu ya. Oh, baik Bu, tadi di awal percakapan secara spesifik mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian kehadiran penuh sudah sangat aktif juga antara coach dan coaching. Kemudian ide-ide juga sudah tersalurkan dengan baik. Nah, terima kasih ya Bu. Mudah-mudahan Ibu juga bisa mengembangkan dan ini terlaksana dengan baik. Terima kasih Bu. Dan hari ini akan saya akhiri dengan selamat sore. Terima kasih Bu. Selamat sore. Sore Ibu Maya, apa kabar? Selamat sore Pak. Kabar baik. Bapak apa kabar? Baik Bu. Ini Bu ya, saya di sini kan nanti akan sebagai pengamat ya. Ibu akan melakukan coaching dengan coaching Ibu nanti. Ini saya akan berperan sebagai pengamat. Nah, pada proses coaching Ibu nanti saya berperan sebagai pengamat. Ada beberapa indikator yang akan saya amati nanti Bu ya. Yang pertama itu saya akan mengamati prosesnya jalannya coaching, terutama dalam penerapan anugerah. Kemudian nanti juga saya akan mengamati bagaimana Ibu sebagai coach menerapkan prinsip coaching ya Bu, termasuk presence dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya harap pada saat proses coaching Ibu ini tahapan ini akan berjalan. Semoga nanti pelaksanaan coaching ini bisa berjalan dengan baik ya Bu Maya ya. Oke, terima kasih Bu Maya. Ya, selamat siang Ibu Dharma. Selamat siang Bu Maya. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Cukup melelahkan Bu hari ini. Iya ya. Ya, di sini kita akan berbincang-bincang ya Bu. Kemarin kita kan sudah janji bahwa Ibu mau membicarakan sesuatu. Kira-kira itu apa ya Bu? Iya Bu, saat ini saya di sekolah banyak hal yang ingin saya lakukan di dalam kelas. Terlebih saya akan ada supervisi dari kepala sekolah, itu Bu masalahnya. Jadi saya bingung apa yang harus lakukan di kelas, apa yang saya RPP apa yang saya buat itu Bu. Oh, yang menjadi permasalahan Ibu sekarang yaitu supervisi dan apa yang akan dilakukan di kelas. Berarti terbentur ya Bu dengan dua pekerjaan di satu waktu yang sama. Kemudian kira-kira yang Ibu pikirkan saat ini apa yang lebih penting dari kedua permasalahan itu? Ya, karena jadwal supervisi sudah keluar ya Bu. Jadi saya mau mengutamakan supervisi dulu Bu. Baru nanti tugas-tugas yang lainnya juga di kelas itu selanjutnya. Oh, itu tindakan yang bagus ya Bu, karena Ibu mungkin lebih memprioritaskan mana yang menjadi tupoksi Ibu. Karena tupoksi kita sebagai guru adalah lebih mengutamakan siswa kita, baru kemudian pekerjaan lainnya gitu ya Bu. Nah, untuk itu apa yang sudah Ibu rencanakan untuk menjalaninya? Itu lah Bu, saya juga masih nanya-nanya kawan, terus cari-cari Google. Tapi setelah saya lihat-lihat dari modul yang berjalan, topiknya nanti saya sudah lihat, topiknya itu sistem pencernaan. Lalu nanti saya akan mencari modul ajarnya, lalu media
apa yang akan saya buat, lalu LKPD-nya juga Bu, itu yang akan saya cari pertama dari Google dan juga dari rekan guru itu Bu. Tapi lebih bagusnya bisa menggunakan modul yang berdiferensiasi ya Bu, supaya bisa berpihak kepada murid. Karena itu yang paling utamakan sekarang kita sebagai guru gitu ya. Kemudian siapa yang menurut Ibu yang dapat mendukung Ibu untuk melakukan itu? Sampai saat ini Bu, ketika saya berada di sekolah, kami itu juga punya MGMP IPA. Jadi rekan pertama yang akan saya tanyakan, saya minta dukungan itu yaitu guru IPA ya Bu ya, guru IPA. Ya, guru IPA. Iya. Berarti berkolaborasi dengan beberapa guru mata pelajaran yang ada di MGMT lah ya Bu. Iya. Nah, untuk kedepannya tindakan apa yang akan Ibu lakukan lagi sebagai tanggung jawab Ibu untuk supaya itu bisa terlaksana untuk berikutnya, supaya itu berkelanjutan, tindakan apa yang akan Ibu lakukan? Ya, mungkin itu akan menjadi kegiatan rutin ya, pembelajaran yang saya lakukan itu setelah hasil dari supervisi, mungkin saya akan lebih merefleksi lagi dan melakukan yang sudah baik di supervisi di pembelajaran selanjutnya. Itu kira-kira Bu. Sangat bagus ya Bu Dharma, berarti dari permasalahan yang Ibu dapat, Ibu sudah merencanakan bagaimana solusi atau ide-ide yang akan menyelesaikan setiap permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, untuk percakapan hari ini, bagaimana perasaan Ibu? Ya, saya cukup lega dan merasa memiliki seorang teman untuk bertukar pikiran, sehingga yang tadinya saya bingung saya mau melakukan tindakan apa terlebih dahulu, sekarang saya sudah memiliki langkah-langkah yang harus saya lakukan. Itu Bu, terima kasih. Terima kasih ya Bu atas percakapan kita hari ini. Terima kasih sudah mempercayakan juga setiap permasalahan yang Ibu bagi dengan saya. Terima kasih. Selamat sore Bu Maya. Selamat sore Pak. Saya tadi sudah menyaksikan ya Bu ya, proses coaching Ibu yang sudah Ibu laksanakan dengan si coach tadi ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching? Ya, perasaan saya Pak, saya sangat lega ketika dapat berbagi dengan Ibu Dharma, menemukan ide-ide, menggali potensi yang ada pada Ibu itu, sehingga Ibu itu dapat mengatasi masalah yang Ibu itu hadapi, dan rencana-rencana apa yang akan Ibu itu laksanakan untuk mengatasi masalahnya juga sudah dapat. Itu sangat menyenangkan Pak. Ya, tadi saya juga sudah melihat ya. Ini Bu, ada beberapa pertanyaan bisa ya saya tanyakan ya kepada Ibu ya. Menurut Ibu ini bagaimana kira-kira pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan dengan si coach tadi? Ya, pelaksanaan yang saya lakukan di percakapan tadi Pak sudah memenuhi ya, sesuai dengan alur kita dan sesuai dengan proses coach tadi. Saya sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Kemudian untuk alur cerita tadi saya juga sudah menanyakan sesuai dengan tujuan, identifikasi masalahnya apa, kemudian rencana aksinya apa, dan tanggung jawabnya apa. Ya benar Bu ya, saya tadi melihat Ibu juga sudah melakukan coaching dengan alur cerita tadi, sudah melakukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa terhadap si coach tadi ya. Kira-kira ke depannya apa ini kemampuan coach yang ingin dikembangkan oleh Maya ke depannya? Ya, kemampuan coach yang akan saya kembangkan nanti Pak, ya mungkin dengan lebih mendengarkan aktif ya, mendengarkan lebih aktif lagi dan menggali potensi yang ada ketika kita berhadapan dengan berbeda orang, apa permasalahan yang dihadapinya. Baik Bu Maya, terima kasih. Semoga nanti di lain kesempatan jika Ibu melaksanakan coaching lagi bisa menerapkannya dengan teman-teman yang lain ataupun murid-muridnya di sekolah ya, Bu Maya ya. Siap Pak. Selamat sore Pak Franky. Selamat sore Bu. Nah, hari ini sebelum Bapak melakukan coaching, saya akan memperkenalkan dulu apa saja yang menjadi rubrik penilaiannya ya Pak. Nah, seperti yang kita ketahui, ada beberapa prinsip seorang coach. Yang pertama ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ada juga rubrik yang lainnya yaitu kompetensi inti coaching. Yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif,
ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan saya juga nanti akan melihat apakah coaching yang Bapak lakukan itu sesuai dengan alur kita yang meliputi tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan tanggung jawab, gitu ya Pak ya. Nah, dari kompetensi coaching yang ada itu tadi, kira-kira yang mana yang akan Bapak capai? Sebenarnya yang fokus saya itu lebih kepada kehadiran penuh ya, mendengarkan nanti coach saya dengan penuh sehingga bisa itu menggali potensi si coach lebih dalam. Itu mungkin yang ingin saya kembangkan. Berarti yang ingin Bapak kembangkan itu adalah kehadiran penuh Bapak. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian bahwa Bapak melakukan coaching dengan kehadiran penuh? Ya, nanti indikatornya yaitu si coach saya merasa dia mampu untuk mendapatkan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapi, yang mana itu menjadi penting bagi saya, sehingga nanti si coach bisa merasa lebih lega atau lebih semangat lagi dalam bekerja. Kira-kira itu. Oke Pak, berarti untuk ini semoga nanti proses coachingnya itu berjalan dengan lancar ya Pak. Selamat sore Bu Maya. Selamat sore Pak. Apa kabar ini? Kabar baik. Oke. Jadi tadi Bu Maya hubungi saya, sepertinya ada yang mau dibicarakan ini Bu Maya. Apa kira-kira ini? Ada yang mau dibicarakan? Iya Pak, sesuai dengan pembicaraan saya kemarin, saya telepon Bapak. Ini permasalahan yang saya hadapi itu Pak, ada murid yang selalu terlambat ini Pak ketika saya jadi piket di kelas, piket di sekolah. Iya. Itu Pak. Jadi tujuan kita ini sekarang ini membicarakan murid ibu yang ada yang sering terlambat ya. Iya Pak. Kira-kira dari skala 1 sampai 10 udah sampai skala mana ini keadaan siswa kita ini yang sering terlambat ini? Kalau dari skalanya dihitung Pak, dia di skala 5 Pak. Kalau 5 ya, Iya. sudah sangat apa ya siswa kita ini. Ada kira-kira yang bisa ibu lakukan untuk mengatasi keadaan anak siswa kita ini yang ibu rencanakan mungkin? Iya. Sebelum saya merencanakan kan Pak, saya sudah pernah menanya dulu sama teman guru, rekan guru yang pernah sebagai piket guru piket yang ketika piket yang lain, apakah si anak ini juga pernah terlambat gitu. Tapi saya tanya beberapa, ada yang terlambat, ada yang tidak gitu Pak. Jadi rencana saya yang ingin saya lakukan itu, saya akan melakukan segitiga restitusi dulu sama anak ini. Kenapa dia bisa ketika saya jadi guru piketnya, anak ini selalu terlambat gitu Pak. Jadi spesifiknya ibu ingin melakukan Segitiga restitusi dulu dengan si anak. Iya. Ada langkah lain mungkin Bu yang bisa untuk lebih menggali kenapa anak ini seperti ini? Karena ketika saya menjumpai anak ini Pak, kan sebelum saya rencanakan itu, saya sudah bertanya dulu dengan rekan tadi, kemudian saya sudah berbicara juga dengan si anak, tapi si anaknya hanya diam saja gitu, tidak ada respon. Nah, makanya saya menanyakan kepada rekan teman yang berganti ketika jadi guru piket lagi. Nah, ternyata ada yang di anak yang terlambat, ada yang tidak. Jadi untuk saat ini yang akan saya rencanakan itu ya melakukan segitiga restitusi dengan si anak ini, supaya saya mengetahui kenapa dia bisa terlambat ketika saya jadi guru piket. Begitu kira-kira Pak. Kapan rencana dilaksanakan untuk Maya program yang direncanakan ini? Iya, yang saya rencanakan ini hari ini kan Pak hari Jumat, jadi mungkin hari Sabtu saya masih piket, jadi mungkin di situ saya akan melakukan segitiga restitusi dengan anak. Kemudian kalau sudah melakukan segitiga restitusi, saya akan menanyakan juga tentang keyakinan kelas, karena kami sudah mengambil kesepakatan yang ada di dalam kelas gitu. Jadi ada beberapa yang dilanggar, apakah itu sudah sudah sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kami buat, begitu kira-kira Pak.
Berarti Bu Maya ini nanti ingin melakukan sedikit restitusi dulu ya. Iya, Nanti Pak. kalau di selanjutnya kalau perlu di apa juga dikaitkan juga dengan kesepakatan kelas kira-kira itu Bu ya. Baik Bu Maya, terima kasih. Semoga nanti rencananya ini bisa berjalan lancar ya Bu ya. Iya, Pak. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin kita bicarakan boleh kita Bu Maya telepon saya kembali. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, selamat sore Pak Franky. Selamat sore Bu. Nah, dari tadi yang saya amati dari coaching yang sudah dilakukan bersama coachingnya, saya melihat sudah mulai ada terjalin kemitraan yang bagus dan juga proses coachingnya berjalan dengan lancar. Banyak hal yang digali dari si coaching. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi? Saya merasa lega ya. Saya juga merasa sangat bersemangat. Bagaimana saya bisa mendengarkan curhatan atau permasalahan dari teman saya. Saya merasa sangat senang. Oke, nah selanjutnya bagaimana menurut Bapak kompetensi coaching yang sudah Bapak capai? Ya, selama proses coaching tadi yang sudah saya laksanakan, saya sudah berusaha untuk hadir penuh ya, mendengarkan coach saya, kemudian berusaha menggali informasi potensi dari coach saya, agar bisa coach saya tersebut bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dialami coach saya. Ya, sungguh sudah merupakan suatu teknik coaching yang sudah sesuai dengan alur kita saya lihat. Dan untuk selanjutnya kemampuan coaching yang seperti apa yang ingin Bapak kembangkan? Ke depan saya mungkin ingin lebih mengembangkan lagi bagaimana saya dalam proses coaching ini bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali potensi dari coaching saya. Oke Pak, nah mudah-mudahan kompetensi coaching yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik ya Pak untuk selanjutnya Pak. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih Bu.